belajar matriks, tapi kita akan belajar inverse. Kalau pada minggu lalu kan kalian sudah belajar determinan yang warnanya 2x2 dan 3x3. Langsung aja kita bahas inverse matriks. Nah, inverse matriks rumusnya itu, lambangnya itu, misal di sini matriksnya saya contohkan A. Jadi kalau misal rumus dari A inverse adalah 1/dA, ini khusus untuk yang ordernya 2x2 ya. 1/dA dikali D min B min C A, seperti itu ya. Ini boleh kalian catat. Ini untuk rumus inversenya sendiri. Saya tambahin. Oke. Nah, contoh saya punya soal di sini adalah matriksnya jika A sama dengan 3, 2, 5, 4, maka yang ditanya adalah berapakah A inverse-nya. Sorry, jangan yang ini deh, kita ganti karena dia sudah bakalan koma. 5, 9, 4, 7. Hasilnya koma juga nggak apa-apa sih, cuman banyak soal yang hasilnya nggak koma sih. Bukan berarti salah ya, tapi tetap aja bener kok, asal kalian teliti. Jadi di sini saya punya contoh 5, 9, 4, 7. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapakah matriks A-nya. Maka inverse dari matriks A-nya adalah berapa? Atau A inverse-nya itu berapa gini ya. Nah, di sini tadi kita sudah mempunyai rumus. A inverse itu apa? Coba kalian sebutin. A inverse, ikutin saya, sama dengan 1/dA dikali D min B min C A. Nah, ini kalian bisa sambil kalian ngerjain, sambil kalian ucapin nanti biar kalian ingat. Walaupun rumus matematika itu nggak perlu di hafal, tapi kalau semakin kalian sering latihan semakin kalian ingat ya. Lalu determinan, minggu lalu kita sudah belajar tentang determinan untuk order matriks yang ordernya 2x2. Apa rumus determinan? Ya betul, rumus determinan adalah kan A, B, C, D ya, berarti kan A kali D dikurang B kali C. Kalau disilang gitu ya. Misalnya di sini saya punya matriks kan sini A, B, C, D, jadi nanti dikalinya A kali D dikurang B kali C gitu ya. Nah, 1 per determinan A nya siapa ini? 5, B nya 9, C nya 4, iya betul, D nya adalah 7, kemudian kali-kali A kali D yaitu 5 kali 5 dikali 7 dikurang dengan B kali C berapa? 9 dikali 4, seperti ini ya. Nah, lanjut, karena D dikali min, di sini posisinya kita ubah menjadi urutan yang pertama itu adalah D dulu. D nya itu siapa? D nya itu adalah 7 nih, D nya 7 nih, yang kita buat D nya 7, kemudian min B. Nah, di sini B nya adalah 9, tapi karena di sini pakai rumus min, jadi di sini adalah min 9 gitu ya. Lalu min C, C nya di sini 4, kemudian karena ada minusnya, jadi di sini dibuat adalah ya betul min 4. Lanjut, A nya berapa? A nya 5. Pertanyaan, misalnya nanti di soalnya udah min nih matriksnya, misalnya di matriksnya ini ada yang seperti ini, 5, min 9, min 4, 7. Di situ min B. Nah, ini gimana buat D min B min C A nya? Kan di sini ada A, B, C dan D ya. D min B min C A, D nya berapa? D nya 7. Min B, min ketemu min. Kan di sini rumusnya udah min ya. Min B. Maka kalau min soalnya juga udah min, tapi rumusnya juga min. Jadi kalau min ketemu min udah pasti dia di sini berubah jadi plus 9. Paham ya? Min C kan di sini sama. Min C di sini min 4.
Jadinya karena rumusnya min C, rumusnya udah pakai min, soalnya min kali min plus, jadi di sini 4. A nya di sini berapa? A nya min 5, ya udah tulis min 5 gitu. Sampai sini paham ya? Ini untuk rumus D min B min C A ya, untuk penempatan. Lanjut, itu hanya permisalan saja ketika kalian menemukan soal-soal yang udah ada minnya di dalam soalnya. 1 per 5 kali 7 berapa? 35. Nah ini dikurang 9 kali 4 36. Nah sini berapa? 7 min 9 min 4 5, kita kaliin lagi. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya yang kalian cari di sini adalah pernya dulu. Jadi yang dikerjain yang pernya dulu. 1 per 35 dikurang 36 berapa sih? Min 1. Ini salin lagi nih, 7 min 9 min 4 5. Kemudian sini karena 1 bagi min 1 adalah min 1, maka min satunya ini atau lagi aja deh biar kalian lebih paham. Di sini min 1 dikali 7 min 9 min 4 5. Jadi semuanya itu harus kalian kali dengan min 1. Jadi 7 kali min 1 berapa? Min 7. Min 9 dikali dengan min 1, min kali min, ya betul, positif, jadinya 9. Min 4 dikali min 1 sama kayak tadi, jadi 4. 5 dikali min 1 jadinya min 5, seperti ini. Nah ini adalah hasil dari inverse matriks A nya min 7, 9, 4, dan min 5. Sampai di sini paham ya? Bisa kita lanjut, tapi ini boleh kalian screenshot dulu. Ini bagian sini sudah, bagian atasnya ya, ini sudah ya. Nah ini akan saya hapus. Kita masuk ke sistem persamaan linear dua kubah. Jadi sebenarnya di soal-soal nanti kalian kan udah nggak UTMA ini. Yang pemerintah terbaru adalah kalian itu akan melaksanakan AKM. Jadi nanti tahun ini itu percobaan AKM kalian di kelas 11 juga ada AKM ternyata. AKM-nya di kelas 11 dan tahun ini kebetulan karena kelas 12 nya nggak AKM, jadi tahun ini kelas 12 juga AKM. AKM itu soalnya seperti apa sih? Soalnya soal cerita, panjang banget, ada narasinya. Jadi nanti si soal narasinya itu nanti soal narasi dulu, nanti ada gambar, nanti ada soal ceritanya, baru nanti kalian kerjain gitu. Jadi agak panjang sih memang. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan. Lanjut, nah di sini biasanya soal kalian itu tuh masuk ke dalam soal UN tahun-tahun sebelumnya, tapi itu dalam soal cerita. Jadi dari soal cerita kalian ubah ke jawaban pilihan gandanya itu bentuk matriksnya itu seperti apa. Tapi bentuk matriksnya tuh yang kayak gini, dibentuk di materi sistem persamaan linear dua kubah ya. Di sini sistem persamaan linear dua kubah ya. Oke, nah ini saya punya contoh. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan. Jadi contoh ini adalah tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12, 4x ditambah 5y sama dengan 23. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah SPLDV ya, SPLDV, tapi ini juga menentukannya berapa kasih nilai X dan Y nya, dan kalian di kelas
di SMP ini sudah pasti sudah pernah belajar. Namun karena kalian tiba-tiba sudah di kelas 10 SMP, kelas 11 SMA, maka ini kalian dari dalam sistem persamaan linear variabelnya ini kalian harus mengubahnya dalam bentuk matriks. Jadi soalnya nanti jawaban gandaannya ada bentuk matriksnya gitu. Nah ini jadi kalian buat dulu koefisiennya. Langkah pertamanya kalian buat koefisien dari x dan y nya, yaitu kalian buat jadi matriks. Koefisien x yang pertama yaitu angka 3, koefisien y pasangannya yang 3x 2, kemudian bawahnya adalah 4, yang ini bawahnya di sini adalah 5, seperti ini. Kemudian kita satukan, kita pisahkan variabel yang digabung situ adalah x dan y ini ya. Kemudian baru sama dengannya 12 dan 23 ya. Sampai di sini paham ya? Kalau variabel nanti a dan b ya buat di sininya adalah a dan b gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini cara ngerjainnya bagaimana, Bu? Cara ngerjainnya, karena kita mau menentukan x dan y nya ini berapa sih? Jadi kalian harus menentukan inverse dari matriksnya. Lalu dikalikan dengan hasil sama dengannya. Jadi nanti di sini 1 per determinannya dikali dengan D min B min C A dikali lagi dengan ini sama dengannya itu berapa. Gitu ya. Sama dengannya itu yang ini. Nah, lanjut sini 1 per determinan. Tadi determinan itu caranya gimana sih? Kali silang, ya betul. A kali D berarti 3 kali 5, 3 dikali 5 dikurang 2 dikali 4, 2 dikali 4 ini ya. Lanjut D min B min C A. Di sini kan A, B, C dan D ini adalah sudah pasti urutannya seperti ini, A, B, C, D. Nah, kan ubah posisinya menjadi D min B min C A. D nya berapa? D nya 5 salin min B B nya 2 karena di sini ada min, ini pakai min 2. Min C nya 4 karena ada min, jadi min 4. Kemudian A nya adalah 3. Kemudian kalian kali lagi dengan yang sama dengannya 12 dan 23. Nah, langkah pertamanya kalau kalian ngerjain inverse gimana sih? Sudah pasti yang dikerjain adalah yang pernya dulu ya. Yang pernya dulu 1 per 15 dikurang 8. Ini kalian salin lagi matriksnya dengan 2 4 3 12 23. Kemudian pernya lagi kerjain nih 1 per 15 kurang 8 berapa? 7. Ya betul, jadi di sini tulis 1 per 7. 1 per 7 dikali dengan, nah ini kalian harus mengalihkan matriksnya. Jadi nanti 5 dikali 12 ditambah min 2 kali 23 gitu. Nih, baris kali kolom. Ingat apa kalian matriks? Jadi 5 dikali 12 ditambah min 2 kali 23. Oke. Nah, yang kedua di sini adalah min 4 kali min 4 3 ini adalah baris yang kedua. Baris kedua kali kolom pertama karena udah gak ada lagi kolom yang sebelahnya kan. Jadi kita langsung lanjut ke baris kedua. Min 4 dikali dengan 12. Min 4 kali 12 berapa? Kalian keep dulu, ditambah 3 dikali 23. Seperti ini ya. Lanjut. Maka di sini hasilnya 1 per 7 dikali dengan 5 kali 12 60. Min 2 kali 23 min berapa? 69 gini ya. Ya, 69. 69 sih. 66 ya. Sorry 66. 5 kali 12 60. Coba kita cek deh. 23 kali 2 ya. Lupa
pasti 46 dong ya. Kira kali 3. Jadi di sini adalah 60 dikurang 46 ya, karena min 2 kali 23 hasilnya min 46. Langsung kita terus ini. Kita boleh tambah lagi. Min 4 kali 12 min 48 ditambah 3 kali 23. Saya lihat yang bawah sini 69 ya. Maka hasilnya saya lanjut ke sini sama dengan 1/7 dikali dengan 60 kurang 46, 60 kurangin 46, 14. Utang 48 dibayar 69, oke kita kurang, jadi 69 dikurang 48, 81, 6 kurang 42, ya sudah 21. Oke. Di sini ada pakai min nggak? Ada ya, 60 kurang 46 positif, utang 48 dibayar 69 udah pasti positif ya, karena lebih besar punya uangnya. Jadi hasilnya 14 kalian bagi 7 nih berapa? 2, terus tuh bagi 7 3. Jadi ini jawabannya.